Oke, karena sudah depan 15, sepertinya kita mulai saja tutornya. Tutornya kebanyakan kayaknya kita review saja materinya sama Latsol dikit lah. Oke, sebentar ya. Hmm, Baik. Oke. Oh ya BTW, aduh, ini apa lagi? Oh ya BTW ini saya tutornya di HP, soalnya aku nggak punya tab ataupun stylus, jadi terpaksa di notes, tapi harusnya masih bisa, harusnya masih nyaman. Oke, kita mulai dari mana ya? Add materinya dulu deh. Hmm, oke, ini aja. Kita mulai dari, ini CSK-nya aman kan BTW? Oke, oke, aman, aman. Oke, kita mulai dari definisi suku bunga efektif, paling dasarnya. Jadi mungkin sebut aja lah ya. Definisinya adalah, kalau mau definisi rigorousnya kayak gini nih. Misalkan ini, aduh, jelek banget sih. Misalkan ini tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, 3, tahun ke-4, tahun ke-5, seterusnya. Misalkan ada transaksi X di sini. Nah, transaksi ini maksudnya bisa transaksi menerima uang atau mengeluarkan uang. Nah, cara jelasinnya. Jika, oke, ini kan transaksi terjadi di tahun kedua. Jika transaksi terjadi di tahun kedua, kuantitas transaksinya X, misalkan X dolar lah ya. Kalau terjadinya di misalin tahun ketiga, nanti jumlah transaksinya adalah X kali 1 plus I. Ini definisi suku bunga efektif paling dasar ini. Kalau misalnya mau ke transaksinya terjadi di tahun keempat, jadinya X 1 plus I kuadrat. Oke, itu aja sih. Oke, kita ke aturan paling penting. Lihat, ini aturan paling penting di TSP ini. Sangat penting. Oke, jadi misalkan saja. Sebentar. Misalkan saja. Oke. Misalkan terdapat transaksi uang, misalnya S1, S2, S3 sampai SN dalam waktu T1, T1 mana lagi? T2, T3 sampai TN. Nah, jika transaksi ini, tulis nggak ya? Oke. Jika setiap transaksi terjadi di waktu yang sama, maka uang yang dikeluarkan sama dengan uang yang didapat. Oke, kita contoh soal lah ya. Harusnya ada di sini sebentar. Ya.
Oh, ini udah pakai convertible. Ya udah, kita pakai ini aja deh. Aku bikin soal sendiri. Misalin tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Terus kita dapatkan uang $500 di sini. Plus 500 ya. Minta maaf. Jelek banget astaga. Plus 500. Lalu kita mengeluarkan uang misalin di ya aku belum jelas. Ya udah nggak apa-apa. Kita mengeluarkan uang di tahun kedua dan tahun ketiga. Misalin apa ya? 300 dan X. Maka gini deh. Kita mau pakai aturan ini kan. Aturannya sangat penting ini. Misalin waktu yang kita mau lihat itu adalah di tahun ke-0. Berarti ini minus ya. $500 ini sama dengan $300 kali V kuadrat. Nanti aku jelasin V apa. Tambah X kali V pangkat 3. Oke, ini sebenarnya agak... Oh, enggak apa-apa nih. Oke. Nah, ini V itu definisinya adalah 1/1 plus I. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih. Ini kan kalau X di tahun kedua, transaksi yang terjadi di tahun ketiga kan jadinya X kali 1 plus I. Misalkan, saya hapus ini nggak apa-apa lah. Misalkan ini transaksinya terjadi di tahun pertama lah ya. Itu tuh transaksinya, kuantitas uangnya adalah X kali V. Di mana V itu 1/1 plus I. Jadi itu yang kita pakai di sini pokoknya. Nah, jika kita tahu I berapa, kalau kita tahu I berapa, kita tahu V berapa. Nanti kita bisa solve buat X. Pokoknya itu kebanyakan logika yang akan kita pakai di semua soalnya. Oke, sepertinya kita harus agak cepat sih. Present value dan diskon. Oke. Oke, kita mulai dengan pembayaran. Kita lihat di kasus pembayaran bunga 1 kali. Ya. Oke. Jadi bunga 1 kali, misalkan masa pembayarannya tuh di sini kita punya suku bunga efektif I per tahun. Nah, dan misalkan ini tuh N tahun lah ya. Misalkan ini N tahun. Oke. Jadi, oh ya, di semua contoh ini mungkin, nah ini agak dikebawahin deh. Nah. Oke, kita asumsi kita pinjam $8.000. Lumayan banyak, tapi kita pinjam $8.000. Jadi kita mendapatkan $8.000 di sini. Nanti pas pembayaran bunga, kita juga harus mengembalikan $8.000-nya. Membalikan $8.000-nya dengan suatu bunga, misalnya X. Kita pakai rule ini nih, aturan sangat penting banget. Berarti kita bisa simpulkan uang yang dikeluarin sama dengan uang yang uang yang dikeluarin sama dengan uang yang didapat pada titik yang sama. Misalkan di sini, di pokoknya periode pembayaran paling akhir. Jadi apa nih? 8.000 tambah X sama dengan 8.000 kali 1 plus I
pangkat N-nya enggak, sabar sebentar. Dengan 8.000 kali 1 plus I pangkat N. Ini N-nya tuh sebenarnya boleh pecahan juga. Kalau N-nya pecahan pun ini aman. Misalkan kayak periode pembayarannya 1 tahun 3 bulan, berarti N itu tuh 5/4, itu tuh nggak apa-apa. Nah, kalau kita tahu N-nya berapa, kalau kita tahu N-nya berapa tahun, kalau kita tahu I-nya berapa tahun, kita bisa dapetin X. Nah, ini logikanya buat ini. Terus, ada juga, ini kebanyakan. Plus 8, ya kan? Ya, plus 8.000, min 8.000. Jelek banget, astaga. Min 8.000. Lalu, oke. Tapi, di kasus ini, bunganya kita bayar di awal periode. Nah, sebenarnya pakai metode ini bisa saja. Jadi, misalin kita mau mencari X dengan menggunakan aturan ini, dengan titik yang sama itu berada di awal periode. Berarti 8.000 min X, 8.000 min X sama dengan 8.000 kali V. Nah, tapi ada juga namanya, diskonto efektif. Sebentar. Ada juga namanya diskonto efektif, disebutnya D saja. Nah, kalau diskonto efektif, itu tuh memang dari definisinya, kalau situasinya kayak gini, 8.000 ininya ya, 8.000 ini. 8.000 itu dikali 1 min D sama dengan 8.000 min X. Yaitu uang di sini setelah membayar bunga. Itu definisi diskonto. Nah, ini ada 2 cara. Pokoknya ada 2 cara. Dan kita juga bisa mendapat hubungan antara I dan D. Di sini nih, kan dua-duanya sama dengan 8.000 min X. Kita dapat kalau V sama dengan 1 min D. Ini lumayan penting. Ini hubungan antara I dan D. Jadi ini tuh hubungan antara I dan D. Oke. Terus ada kasus. Astaga. Oke. Terus ada kasus. Apa ya namanya? Bunga dibayar lebih dari 1 kali. Ini biasanya kita menggunakan suku bunga nominal. Kalau nggak salah namanya kayak gitu. Ya, namanya kayak gitu. Oke. Suku bunga nominal biasanya dibilang biasanya convertible, bisa semi-annually, bisa quarterly, monthly, weekly, atau daily. Atau mungkin bisa yang lainnya, tapi ya bisa kayak gini pokoknya. Misalkan saja convertible quarterly ya. Wait. Misalkan 12% suku bunga convertible quarterly. Quarterly itu artinya, quarterly itu 3 bulan ya. Berarti ada 4 dari 3 bulan itu di dalam 1 tahun. Kita dulu, wait moment. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini sih. Quarterly kan 3 bulan. Ini. 3
69. Jadi bulan ke-0, bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12. Berarti kita bisa mendapatkan suku bunga efektif untuk 3 bulan. Jadi suku bunga efektif per 3 bulan atau per kuartil, kalau nggak salah, itu tuh sama dengan, saya sampai tulis aja berarti, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti ya 3%. Berarti di setiap periode ini nih, itu suku bunganya 3%. Ini suku bunga efektif. Jadi suku bunga efektif untuk ini nih, itu adalah 3%. Oke. Terus, ya kita, dulu. Mau dibayar lebih dari 1 kali. Oke, jadi gini. Kita kan udah tahu suku bunga efektif per 3 bulan itu 3%. Berarti, oke, kita pinjam 8.000 dolar. Pinjam 8.000 dolar. Di sini plus 8.000 dolar. Kita mendapatkan 8.000 dolar. Nah, di semua sini 3, 6, bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12. Kita keluar min X. Ini bunganya. Ini bunganya. Dan sekaligus di bulan ke-12 kita mengembalikan pinjamannya. 8.000. Oke. Nah, sekarang min X itu berapa? Sebenarnya sama aja. Karena kita bisa lihat misalkan di bulan 0, bulan ketiga lah ya. 03. Nah, kita kan mendapatkan 8.000. Dapatkan 8.000 di bulan ke-0. Jadi kita, kalau mau setara, kita harus membayar 8.000 dolar di bulan 0. Tapi misalkan kita mau membayar transaksi itu di bulan ketiga. Kita pakai definisi suku bunga efektif yang di atas. Yang ini. Berarti ini kan, apa nih? Ini kan 3 bulan. Berarti di bulan ketiga, di bulan ketiga, utang kita menjadi 8.000 dikali 1,03. Ini berapa? Sebentar dulu saya ke kalkulator. 8.240. Nah, kita mau keluarin bunga sehingga ini tuh menjadi 8.000 lagi. Berarti bunga yang kita keluarkan X itu tuh sama dengan 8.240 min 8.000. Jadi ini tuh sama dengan 240. Jadi bunga yang kita keluarkan untuk setiap ini adalah 240. Ada kasus lagi, kalau misalkan seleksi 0,36929 12. Kalau misalkan bunganya tuh dikeluarkan di 03 di bulan ke-0, bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9. Jadi kita mengeluarkan bunganya, kita membayar bunganya di time period ini. Kita masih meminjamnya di bulan ke-0 dan membalikannya kembali di bulan ke-12. Nah, ini tuh sama diskonto sih. Jadi 0, 3, coba 0, aduh, 0. Kita kan meminjam 8.000 di sini. Berarti kita, coba, di saat ini kita meminjam 8.000, tetapi kita keluar bunga. Berarti kita berhutang segini di bulan ke-0. Nah, di bulan ketiga kita berhutang berapa? Kan naik kan? Berarti 8.000 min X ini dikali 1,03
Ini harus sama dengan 8.000 lagi. Nah, apa ya ini berarti? Berarti ini tuh min, oke. 1,03x sama dengan 240. Oke. Pokoknya kita mendapat kalau x itu 233. Nah, berarti di bulan ketiga, sebentar. Di bulan ketiga, kita berutang 8.000. Nah, tapi kita bunga lagi, kita keluar bunga lagi 233. Nah, jadinya kita keluar bunga lagi di bulan ketiga, jadi kurang dari 8.000, tapi bunganya, utangnya akan naik lagi di bulan ke-6. Jadi pokoknya ini kayak akan bercycle lah. Pokoknya ini akan bercycle, yang penting itu bunganya yang keluar adalah 233 di kasus ini. Oke. Terus kalau nggak salah di sini tuh cuman sisanya tuh forces of interest. Oke. Dapat forces of interest. Sebenarnya cuma ngafalin rumus sih, jujur. Berarti force of interest itu didefinisikan sebagai fungsi akumulasinya. Ya, fungsi akumulasinya. Jadi AT itu fungsi akumulasinya. Ini rumus pertama. Ini definisinya. Ini pure definisinya ini. Nah, ini juga sama dengan D per DT ln dari harus ke sini lagi. AT. Itu ngelaju ke sini ya. Oke. Ini definisi keduanya. Ini definisi keduanya. Terus ada lagi rumus satu lagi. Nah ya. Mana ya? Ini dia. Oke. Ada lagi rumus satu lagi itu adalah AT. Kita bisa definisikan AT dari, kita bisa mendapat AT dari force of interest-nya sendiri. Sama dengan E integral T0 force of interest T. Oh, enggak, ini enggak dalam T. Ini kan variabel, kan ya, variabel dalam sini berarti DR. Ini tuh berarti ya ini tuh berarti kita bisa mendapatkan fungsi akumulasinya ini, AT-nya, dari force of interest-nya sendiri. Jika kita mendapatkan informasi dari ini, informasi force of interest. Oke, sebenarnya kita ada satu lagi force of discount. Force of discount. Itu tuh ditulisnya apa ya? Ya, ini ditulisnya kayak gini. Saya nggak yakin ini keluar, tapi nggak apa-apa lah. Ini tuh, bentar dulu. Perlu lihat saya nggak ini? Fungsi discount. Oh ya, oke. Ini sama dengan A min 1 prime min 1 apa sih turunan min 1 dari T. Nah, apa itu A min 1? Nah, kita kan tahu kalau A T dalam suku bunga biasa tuh A1 plus kota sih. I pangkat T. Bentar. Iya. Nah, kita kan tahu ini tuh di suku bunga biasa. Kayak situasi suku bunga biasa. A min 1 dari T
didefinisikan sebagai 1 per 1 plus I pangkat T atau V pangkat T. Nah, jadi pokoknya definisinya ini. Ini tuh berarti, biar gampang gini aja deh. D per dt A min 1 dari T. Satunya kok kayak gini ya, min 1. Oke. Nah, sebenarnya ada proofnya, aku jujur kurang ngerti sih. Tapi kita juga pokoknya dapat kalau untuk semua T, correct me if I'm wrong, tapi untuk semua T, forces of interest itu sama-sama forces of discount. Jadi kayak gini. Oke. Sebenarnya ini aja sih buat kayak pendahuluannya. Cukup nggak ya waktunya buat latihan soal satu aja nggak apa-apa deh. Nah ini pokoknya kebanyakan latsol sih. Oke, kita latsol dikit. Apa ya? Mana ya yang lumayan? Ya ini boleh deh. Sebentar. Saya crop dulu ini biar bisa dimasukin. Wait a moment. Image, galeri, dan oke, kita dapat soalnya. Seorang dijanjikan mendapatkan $600 pada akhir tahun ke-8. Dan sekarang, asalkan dia 3 kali menyiapkan uang, yaitu $100 sekarang, 200 pada akhir tahun ke-5. Oke. Nah, ini kan semi annually. Kita tulisnya kayak gini. Berarti pokoknya ada 2 periode semi annual dalam 1 tahun. Dan ini kan sama dengan 8%. Berarti tulisnya jangan 8% sih. Tulisnya 0,08. Nah, berarti kalau kita mau suku bunga efektif untuk setiap 6 bulan, misalin Z, ini sama dengan berarti 0,08 bagi 2, 0,04. Nah, tinggal kayak gini sih. Berarti, oh ya, karena kita ngitungnya ini tuh bawah sini nih, dalam periode, itu ya, setiap periode suku bunga efektifnya. Jadi, setiap 6 bulan pokoknya. Jadi, ini misalnya satu satuan 6 bulan di sini. Ini satu satuan 6 bulan. Jadi pada akhir tahun ke-8 dari sekarang. Oke, berarti 16 ya. Ya 16. 16 itu sekarang dia dapatkan 600. Jadi 3 kali mengeluarkan uang, berarti di sini min 100. Pada akhir tahun ke-5 berarti di periode ke-10 dan terakhir pada akhir. Oke. Di periode ke-10 dia menyiapkan berapa? $200. Min $200. Terakhir lagi di periode ke-20 kita nggak tahu, jadi misalkan minus X. Kita pakai nih, balik lagi aturan yang paling penting. Nah, kayaknya kalau mau paling gampang sih, kita jadiin semuanya ke transaksi di periode ke-20 sih, atau tahun ke-10. Berarti itu berarti kayak gini. X sama dengan, X sama dengan. Nah ini tuh
sisi ruas kiri, misalkan kita definisikan ruas kiri itu tuh uang yang kita keluarkan. Berarti X tambah 200 kali 1,04 pangkat 10. Aduh, muat nggak ya? Kayak muat. Tambah 100 kali 1,04. Wait. 100. 100 kali 1,04 pangkat 20. Ini sama dengan 600 kali 1,04 pangkat 4. Nah, ini harusnya langsung bisa ditemuin sih. Ya, boleh sih dihitung sebentar. Ini 1,04 pangkat 10. Tambah, oh ini kebalik sih, nanti minus nggak apa-apa lah. Tambah 100 kali 1,04 per 20 kalau nggak salah. Ya, pangkat 20. Minus 600 pangkat 4. Oke, jadi pokoknya kita dapat X itu 186,75. Ini rasa nggak beda sih dari soal. Ini juga ada. Ya, lumayan dekat lah ya. Ya, sangat dekat. Oke. Jadi pokoknya ini langsungnya lah ya. Oke. Kita kemana ya? Waktunya udah itu sih. Oh ya, BTW gini aja deh. Misalnya kita punya kayak gini. Jadi 1,03 pangkat N sama dengan 1,5. Nah, ini caranya nih. Kalau mau cari N, kita logaritma aja. Logaritma natural kedua sisi. Berarti ln dari 0,03n dengan ln 1,5. Berarti ini tuh n sama dengan, ini kan kita tahu kalau ln 1,03 pangkat n itu sama dengan n kali ln 1,03. Jadi kita tahu kalau n itu sama dengan ln 1,5 per ln 1,03. Nah, ini kalau ketemu tipe soal kayak gini, lakukan itu aja. Oke. Ini kita harus ke yield rate deh. Waktunya tidak. Oh iya. Oke, cepet aja deh. Oke, ini ada periode waktu kalau misalkan apa sih? Periode pembayarannya tuh dalam bentuk tanggal. Jadi kayak misalkan deh. Tanggal berapa ya? Oke. Misalkan dari tanggal 13. Misalkan kita tuh meminjam, kita misalkan meminjam 5.000 dari 13 Maret sampai 11 September di tahun yang sama. Nah, kita misalkan juga itu suku bunga efektif per tahun ya. Oke, kita mempunyai 3 metode. Apa ya? Oke, ini. Aktual. Ini pokoknya kayak, kalau ini tuh beneran
bener ini nyari harinya sangat akurat. Jadi pokoknya kayak gini. Berarti 5.000 ya. 5.000 dikali fungsi itunya. Sebentar dulu. Nah, kalau misalnya 1 tahun kan ya. Kalau misalnya 1 tahun kan naiknya jadi 1 plus I. Nah, kita nggak 1 tahun. Kita dari 13 Maret sampai 17 September. Berarti itu 1 plus I dikali banyak hari di antara 13 Maret sampai 17 September per 365. Nah, harusnya dikasih tabelnya sih. Kalau ada kayak ginian, harusnya dikasih tabelnya kayak gini. Berarti kita lihat aja deh, 13 Maret di mana? 13 Maret itu hari ke-72. Harusnya 17 September dulu. 17 September tuh hari ke-260. Jadi kita punya 260 min 72 per 365. Nah, nanti jadi pokoknya kita akan berutang segini banyak di akhir 17 September. Nah, kalau misalkan bukan aktual, misalkan metode 30 per 360. Nah, ini tuh jadinya 1 bulan dianggap, bentar. 1 bulan dianggap 30 hari, 1 tahun dianggap 360 hari. Apa yang terjadi ini tuh kan Maret kan Maret kan bulan ketiga, September kan bulan ke-9. Berarti ini tuh 360 kali 0 karena kita nggak berganti tahun, tambah 30 dikali bulan ke-9 minus bulan ketiga, ditambah beda harinya yaitu 4. Pokoknya itu 11 min 13. Itu sama dengan 184. Ya, ini sama dengan 184. Nah, pernya tuh, jadi ini tuh 1 plus I dikali, pernya tuh jadi 360. Ya, kayak gini. Lalu ada aturan banker. Ini, kalau nggak salah tuh aktual per 360. Jujur, sama aja. Bedanya adalah bawahnya 360, atasnya hari benernya. Berarti 260 min 72. Itu berapa? Sebentar dulu. 260 min 72. 188. Berarti kalau aturan banker itu 260 min 72. Ini 188. Oke. Rasanya itu udah selesai sih. Oke. Baik, kita ke sheet apa lagi? Yield trades. Nah, yield trades itu, kalau yield trades itu lebih ke ngomongin investasi. Jadi apa yang dimaksud? Nah, kita ke yield trades ya. Yield trades. Nah, biasakan kalau investasi itu, misalkan kayak kita mengeluarkan uang di sini, di sini, di sini. Kita mengeluarkan uang, pokoknya kita mengeluarkan uang dikit. Kayak kita mempunyai transaksi itu di banyak waktu di periode ini. Terus kayak di bagian sini tuh, kita keluar uang, minus uang, astaga. Kayak gini aja lah. Nah, tapi di bagian sini, kita akan mendapatkan uang lebih banyak. Ini tuh biasanya ngomongin kayak gini. Kita akan mendapatkan uang lebih banyak karena ini investasi. Kita punya beberapa cara sih untuk ngitung investasi. Kalau tidak diketahui, bentar dulu deh. Oke. Kalau tidak diketahui saldo awal dan akhir, kita pakai perhitungan manual. Nah, sebenarnya caranya identik sama latsol yang udah di atas sih. Misalkan
Aku ada sih. Ini dari quiz 2. Ini pakai cara manual. Mana ya quiz 2 ya? Ini dulu. Ah, ini dia. Yang quiz 2 aku kayaknya nggak oret-oret sih. Tapi pokoknya di sini kita investasi min 1 juta. Di sini kita plus 1,5 juta. Nah, di sini tuh kita nggak tahu uang awal dan uang akhir. Berarti apa yang kita lakukan? Kita pakai perhitungan manual. Ya, sama aja. Berarti 1,5 misalkan kali V sama dengan 1 juta. Nah, ini aku nggak hitung soalnya harusnya udah aman aja. Harusnya aku nggak hapus ya, sorry. Oke. Nah, kalau diketahui ini saldo awal dan akhir, kita bisa pakai rumus. Jadi, misalin B saldo akhir, misalin A saldo awal, misalin C itu kontribusi yang dilakukan, terus misalnya I itu adalah sebenarnya itu kuantitas ini atasnya. Kuantitas berkembangnya uang di enggak perlu sih. Di masa investasi. Rumusnya kayak gini. B kan A plus C plus I, di mana I sama dengan apa ya? Ini. Ini tuh seperti biasa suku bunga efektif. I kali A, ini dalam 1 tahun ya berarti. Oke, ini pokoknya suku bunga efektif dengan periodenya adalah apa ya? Pokoknya periodenya adalah masa investasinya. Itu I. Pokoknya suku bunga efektif itu plus jumlah dari semua kontribusi dikali I dikali 1 min T, di mana pada saat ini T itu adalah waktu di mana kontribusi itu dilakukan. Jadi tulis saja T kecil adalah waktu di mana kontribusi itu dilakukan. Nah, misalkan kalau mau solve soalnya sih, kita misalkan tahu B, kita tahu A, kita tahu C, kita dapat I. Nah, di dalam rumus I, kita tahu I, kita tahu A. Terus, kita juga tahu T-nya dan kontribusinya. Kita nanti dapat I. Apa sih I kecil? Lebih tepatnya I kecil tuh bisa dirumusin kayak gini sih. Pokoknya bisa dirumusin kayak gini. Kayaknya aku nggak tulis di sini. Pokoknya harusnya udah langsung bisa dapat I kecil kalau udah tahu itu semua. Dan biasanya itu dikasih infonya. Oh iya, BTW ini dolar. Ini tuh metode dolar, wait, apa sih namanya? Metode dolar weighted. Tulis dulu ya. Metode dolar weighted. Apa namanya? Oke. Oke. Terus metode apa lagi namanya? Time weighted. Itu adalah. Oke. Misalkan masa investasi itu terjadi selama 1 tahun. Jadi kita bisa pakai, nggak perlu sini, 1 plus I itu sama dengan apa ya? Langsung aja lah, ini nggak usah. BK per BK min 1 tambah C min 1. Sebentar. Per min 1, aduh jelek banget.
Sigma lah ya. Nah, apa itu BK dan BK min 1? Oke, sepertinya ini lebih mending kalau misalkan kita kasih contohnya lah ya. Oke. Nah, ini tuh, nah gini nih, biar bisa masuk. Itu taruhnya kayak gini. Ini tuh apa ya? Berarti uang sebelum uang. Oke, aku tulis uang awal aja. Tapi maksudnya ini tuh adalah uang di saldo kita. Uang di saldo kita sebelum kontribusi di periode itu dihitungkan. Terus ini adalah kontribusinya. Nah, misalkan ini ya. Oke. Kan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Misalkan 0, kontribusinya 50. Ini kan uang awal belum dikasih kontribusi. Saat dikasih kontribusi 50, kontribusinya 100, kita dapat 100. Namun 50 kan tetap seperti yang dibilang uang awal belum dikasih kontribusi. Nah, jadi ini kan 150. Terus pokoknya bla 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 bla. BK itu adalah uang awal periode K dan CK itu kontribusi di periode K. Jadi misalnya kalau kita mau hitung ini sekarang 1 plus I itu tuh sama dengan, nah kita lihat nih, B paling bisa B2 per B1 tambah C1 kali bla bla bla. Tapi ini tuh sama dengan 50. Jelek banget 50-nya. 50 per 50 tambah 0. Saya masih kedengaran kan? Oke. 50 per 50 tambah 0. Lalu ini dikali lagi. Nah, BK di 3, berarti B3 itu 150 per B2 tambah C2. Seperti yang dibilang di sini kan BK min 1 plus CK min 1, berarti B2 plus C2 itu tuh 50 dan 100. Nah, ini pokoknya diterusin aja. Oke, bentar. Sebelum lanjut, aku mau cek ini tim sama kan. Oh, wow, ini udah lama banget. Oh, halo. Oke. Kan kontribusi udah. Ini udah. Jujur kalau misalkan mau Latso kayaknya nggak cukup waktunya soalnya kita masih punya anuitas dan anuitas ini sangat panjang. Jadi maaf, kita langsung ke anuitas saja. Oke. Nah, sebenarnya ya, anuitas itu mungkin anuitas itu kelihatannya kayak rumusnya banyak banget. Tapi itu tuh bisa diambil secara logika. Maksudnya gimana? Oke. Kita kasih dulu 2 rumus penting buat anuitas. Sabar. 2 rumus paling penting buat anuitas. Nah, jadi pertama, R, misalkan bilangan real. Saya ingat, oke. 1 plus R kuadrat sampai R n min 1 sama dengan 1 min R pangkat N per 1 min R. Oke, ini rumus pertama. Ini sebenarnya paling penting dari kedua. 1 plus R kuadrat sampai plus R pangkat N plus 1 sama dengan 1 min R per 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya, oke. Iya, ini harusnya benar. Nah, rumus kedua. 1 plus R plus ini misalkan literally sampai infinity. Sampai N-nya tuh nyampe infinity.
Nih, pokoknya N-nya tuh sampai infinity, hingga sama dengan 1 per 1 min R. Ya, ya kayak gini deh. Pokoknya kalau N-nya sampai infinity, kita dapat rumus ini. Oke, ini 2 rumus paling penting. Oke, jadi kita kalau kayak gini, kita nggak usah hafalin rumus. Di sini kan banyak banget rumusnya kayak misalnya annuity, oh ini annuity immediate ya. Oh langsung dari annuity immediate. Oh enggak ding. Nah, oh annuity immediate. Sebentar. Hah, pikirnya annuity do. Wait, do immediate. Kayaknya ini harusnya annuity do deh. Oke, pokoknya kayak gini. Ini kan banyak rumusnya, kayak gini. Banyak rumusnya. Ini kita nggak perlu hafalin. Kalau kita udah tahu 2 rumus ini, kita pakai logika, harusnya langsung bisa. Oke. Sekarang aku nggak tahu ini PPTN apa. Mungkin ada salah ketik, tapi dari yang aku tahu, ini jangan diambil sebagai fakta. Lebih mending kalau bisa di research lebih lanjut lagi di Google mungkin. Tapi setahu saya gini, annuity do deh. Do annuity immediate. Ya, annuity do. Oke. Annuity do. Ini adalah di mana? Misalkan kita bayar di sini. 0, 1, 2, 3. Gimana ya cara-caranya? Bentar. Oh ya. Ini tuh sudah. Ini tuh satu periode. Oke. Setiap satuan di sini. Setiap satuan satu periode. Setiap satuan di sini adalah satu periode suku bunga efektif. Jadi misalkan suku bunga efektifnya tuh kayak misalkan 10% per tahun. Setiap garis ini akan 1 tahun, ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini 1 tahun. Tapi kalau misalnya kayak per bulan, ini tuh ini 1 bulan, ini 1 bulan, ini 1 bulan, dan sebagainya. Annuity do itu adalah pembayaran yang sama yang dilakukan di sini. Jadi kan misalkan peminjaman di sini awal banget. Bunganya akan dibayarkan di semua ini. Semua ini. Ininya enggak, kita nggak bayar bunga di periode awal. Nah ini semua sampai periode akhir pokoknya. Sekarang kita asumsi bunga yang bunga sih. Anuitas yang dibayar adalah $1. Biar perhitungannya gampang. Nah, kita lihat present value-nya apa? A, bisanya dibilang ANI kalau nggak salah. Kayaknya simbolnya kayak gini. Aku juga kurang tahu. Nah, ANI, present value. Setiap dari ini bisa dikembalikan ke sini. Setiap dari payment ini bisa dikembalikan ke sini melewati beberapa banyak periode suku bunga. Nah, misalkan yang pertama, misalkan di sini deh. Misalkan yang ini. Nah, kita kembalikan ke present value. Jadinya berapa? Dikali V. Berarti V. Lalu, yang satu ini.
Kebalikan ke present value jadinya berapa? Jadinya V kuadrat. Nah, ini terus menerus sampai misalkan N payment dilakukan. Ini tuh N tuh maksudnya berapa banyak payment yang dilakukan. Kayaknya ya, sebentar. Ya, itu berapa banyak payment. Ya, oke. Itu berapa banyak payment yang dilakukan. Berarti ini tuh sampai plus V pangkat N. Nah, ini kan kita ambil dari logika ya. Kita nggak usah hafalin rumus banyak banget. Tapi maksudnya ini cara lain. Kalau kalian mau hafalin rumus silakan. Ini cara lain. Maksudnya kayak kalau punya logikanya kita nggak usah hafalin semua rumus itu. Soalnya rumus anuitas banyak banget. Kalau benar aku hafalin. Jadi kita bisa logikain. Kita udah logikain. Ini tuh present value ini V tambah V kuadrat sampai Vn. V ini tuh sama dengan V difaktorin keluar jadi 1 tambah V tambah sampai Vn min 1. Kita bisa pakai rumus yang atas ini. Apa yang akan kita dapat? Sama dengan V kali 1 min V pangkat N per 1 min V. Seperti yang ini. Ini dia. Nah, jadi kayak gitu. Kita tahu I, kita tahu pembayarannya berapa banyak, otomatis kita udah tahu ini semua. Kalau SN, konsepnya sama aja. I, konsepnya sama aja. Tapi kan di sini kan pembayaran udah dilakukan di akhir periode anuitas. S ini pokoknya itu ya, accumulated value di periode waktu terakhir di masa anuitasnya. Berarti pokoknya kalau misalkan semua transaksi itu dikumpulin di sinilah, di akhir periodenya nih. Oke, berarti sama aja. Kan yang kita kan udah membayar $1 sini. $1 di akhir periode, 1 tambah $1 di akhir periode kedua paling akhir. Kalau mau misalkan kita bayar itu di periode paling akhir, apa yang kita dapat? 1 plus I. Lanjutkan. 1 plus I kuadrat tambah sampai 1 plus I pangkat N min 1. Sama dengan pakai rumus yang atas tadi. 1 min 1 plus I pangkat N per 1 min 1 plus I. Ya kan? Wait, ya. Berarti ini sama dengan minus I. Berarti kita bisa balik atasnya. Berarti kita bisa balik atasnya 1 plus I pangkat N min 1. Nah, kayak gini. Kita derive semua ini dari logika ini. Jadi, ya sama aja. Sama aja kayak gitu. Oke. Iya. Terus ada satu lagi. Anuitas immediate. Sebenarnya konsepnya sama. Ini BTW, kalau nggak salah simbolnya tuh dikasih titik 2 di atas. Jadi kayak gini. NI titik 2. Ini tuh dimana misalkan kita meminjam di sini, terus pembayarannya dilakukan, oke, mungkin harus komparasi sih. Ya udah, kita balik ke sini. Udah ya. Nah gini deh, kita copy yang tadi. Misalkan yang tadi bawa banyak lah ya. Yang tadi itu ya pokoknya kayak gitu. Nah, perbedaannya adalah kita kan minjem di sini ya. Kita kan minjem di awal periode. Bunganya, anuitasnya, pembayarannya dilakukan dari awal periode sampai ini pokoknya $1, min $1, min $1, min $1, min $1, min $1 pembayarannya sampai ini. Sampai kita nggak nyampe akhir periode, cuma 1 di belakang akhir periode. Kedua paling akhir pokoknya. Sebentar dulu.
Dan ini tuh masih an pembayarannya. Ini masih an pembayaran, cuma di shift ke kiri saja. Kalau mau tahu ini mungkin aku kasih salah. Ini aku kasih ini aja lah ya. Ini deh. Kan pembayaran dilakukan di awal periode, jadi 1 plus V plus sampai Vn min 1. Meanwhile, S N I sama dengan pembayaran dilakukan di periode kedua paling akhir, periode suku bunga kedua paling akhir. Berarti kalau mau ke akhir periodenya banget, yang itu 1 plus I. Yang di belakangnya lagi 1 plus I kuadrat. Sampai 1 plus I pangkat N. Ini bisa dihitung kembali. Hampir sama caranya. Pakai rumusnya aja. Harusnya udah dapat. Nah, itu logikanya buat yang itu. Oke. Dan kalau nggak salah tuh ada ini perpetuitas yang artinya pembayaran dilakukan literally selamanya. Asumsi kita lakukan selamanya. Berarti itu pokoknya n to infinity. Berarti apa yang kita dapat? A infinity. Oh ya, ini cuma ada present value ya. Soalnya accumulated value nggak ada. Soalnya ini kan apa sih? Terjadinya pembayarannya dilakukan asumsi selamanya. Gak akan pernah ada momen di mana pembayaran itu stop dilakukan. Sehingga nggak akan ada momen di mana kita bisa mengkalkulasikan accumulated value. Jadi kita cuma bisa mengkalkulasikan present value. Nah, misalkan ini bukan do immediate. Berarti ini tuh artinya kok do immediate? Anuitas immediate. Ini tuh anuitas do. Berarti itu pembayarannya dilakukan di satu periode habis awal periode. Berarti apa ini artinya? Ini tuh sama dengan V tambah V kuadrat tambah selamanya. V 1 plus sampai selamanya. Sama dengan V kali 1 per 1 min V. Seperti ini. Bisa disimplifikasi lagi. Tapi pokoknya seperti ini. Kita bisa lakukan yang sama juga buat kalau misalnya anuitas immediate. Berarti itu sama dengan 1 tambah V tambah karena pembayaran pertama udah di awal periodenya. 1 V kuadrat tambah selamanya 1 per 1 min V. Oke. Jadi pokoknya yang penting tuh kita tahu logikanya, cara mendapatkan rumus dari semua tipe anuitas ini. Oke. Lagi ya. Oke. Ini kalau nggak salah ini cuma kebanyakan Latsol sih. Oke, ini kebanyakan Latsol sih. Apa ya yang mau di join? Sebentar. Oke, kayaknya yang paling penting itu tuh suku bunga bervariasi deh. Sisanya harusnya Latsol doang. Kalau mau ini berarti mending suku bunga bervariasi dalam anuitas. Berarti bunga bervariasi dalam anuitas. Saya punya beberapa metode, sebenarnya cuma ada 2, kenapa saya bilang beberapa. Oke. Apa sih namanya? Portfolio rate method. Oke. Jadi gini.
kita lihat beberapa periode, misalkan kasih berapa lah, segini lah ya. Periode 0, periode 1, 2, 3, 4, 5. Setiap periode itu tuh suku bunga efektif. Kalau mau disimplifikasi, asumsi suku bunga efektifnya tuh per tahun. Jadi ini tuh tahun. Nah itu penghapus. Tahun. Asumsi, tulis di sini. Asumsi suku bunga efektif per tahun. Ini nggak harus per tahun, by the way. Kalau per 6 bulan, ini berarti setiap satuan ini tuh 6 bulan. Kalau misalnya, ini tuh cuma depend on suku bunga efektifnya itu dalam periode, dari periode apa aja. Jadi, kalau misalnya per 6 bulan, ini tuh 6 bulan, ini tuh 6 bulan. Kalau misalnya 3 bulan, ini tuh 3 bulan, ini tuh 3 bulan. Berarti ini tuh 6 bulan. Kayak gitu. Biar simple, asumsi tahun. Oke. Suku bunga bervariasi kan. Berarti ini tuh berarti suku bunga setiap periode tuh bisa nggak sama. Misalkan ini tuh I1, I2, I3, I4, I5. Oke. Nah, portfolio rate method itu tuh artinya, oh ya, kita masih asumsi kalau kita membayar, nah dulu. Oke, asumsi aja lah ya. Kita membayar $1, $1, $1, $1, $1. Nah, kita hitung deh. A, N, I. Sebenarnya nggak ada I-nya ya, soalnya I-nya tuh gitu. Berarti ini tuh Bapak. Oke, kita lihat dolar pertama. Dolar pertama mau kita kembalikan ke itu. Berarti kita mau misalkan kita membayar dolar transaksi itu di tahun ke-0. Misalkan transaksi itu dibayar di tahun 0, apa yang harus kita lakukan? Berarti itu tuh sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke. Ya, berarti itu tuh ya dikali 1 plus I1. Nah, yang sisanya, misalkan yang ini negatifnya nggak usah lah, ini agak misalkan, oke. Jangan membayar $1 di tahun kedua. Berarti kalau pure itu aja, apa yang harus kita bayar di tahun ke-0 biar setara dengan apa yang kita bayar, biar setara dengan membayar $1 di tahun kedua. Jadi misalnya kalau, nah, susahnya kayaknya, sebentar. Kan kalau misalnya kita bayar transaksi itu di tahun kedua, kita bayar $1. Kalau misalkan kita harus membayar itu di tahun ke-0, kita harus bayar berapa dolar? Itu yang kita hitung. Nah, kita pakai definisi suku bunga lagi. Ini kenapa saya tulis kayak gini? Maksudnya min 1. Oke. Nah, ini harus melewati dua suku bunga berbeda. Kalau portfolio rate method, kita lakukan ini. 2 min 1. I1 plus I1 min 1. Oke. Lalu kita lakukan ini untuk semuanya. Berarti untuk yang pembayaran di tahun ketiga, kita punya 1 plus I3 min 1 kali 1 plus I2 min 1 kali 1 plus 1I. 1I lagi. I1 min 1. Seterusnya. Sampai ini yang pembayaran terakhir. Nah, kita kalau tahu ini semua, kalau tahu suku bunganya semua, harusnya langsung dapat AN-nya. Nah, kalau SN-nya, konsepnya
sangat-sangat mirip dan sangat-sangat sama. Ya kan pembayaran udah dilakukan sini kan, berarti 1 plus 1 plus I4 plus 1 plus I3, 1 plus I4, dan seterusnya. Saya mau ngecek biar nggak salah sebentar. Harusnya aman. Oke, ini portfolio method. Yield curve method. Oke. Kita pakai example yang sama lah ya. Sama, yang pertama sama. 1 plus I1 min 1. Nah, yang kedua nih. Nah, yang kedua, jadi gini, portfolio rate method kan kita menggunakan kedua suku bunga ini. Nah, kalau yield curve method, kita hanya menggunakan suku bunga pertama di suku bunga pertama sebelum tahun kedua ini yang kita mau hitung. Jadi misalnya kan kita mau menghitung pembayaran ini di tahun ke-0. Kalau sebelumnya ini kan suku bunganya I2. Berarti kita nggak pakai I1, kita asumsi saja ini I2. Berarti apa yang kita dapat? 1 plus I2 pangkat min 2. Sama aja sama yang ini. Kalau sekarang kita menghitung pembayaran yang di sini di tahun 0. Kan sebelum ini adalah I3, maka ini sama ini kita asumsi I3. Caranya kayak gitu. Berarti apa yang kita dapat? Plus 1 plus I3 min 3. Dan ini seterusnya. Kalau untuk SN, konsepnya sangat sama. Sama dengan 1 tambah 1 plus I5 kalau nggak salah. Plus I5, tambahkan pertamanya yang pembayaran keempat, pertamanya gini. Pembayaran keempat kan direksinya mau ke pembayaran ketiga ding. Pembayaran ketiga kan direksinya kan mau ke ini ya, akumulasi. Akumulasi pertama kan memakai suku bunga I4. Sekarang kita akan memakai itu terus. Berarti I5 kita asumsiin I4. Seperti biasa, 1 plus I4 kuadrat tambah 1 plus I3 pangkat 3. Dan ini seterusnya. Jadi ini logikanya di ini. Mungkin kita latso ini kalau ada waktu, tapi kita anuitas umum dulu deh. Oke, anuitas umum. Jujur, ini banyak latso juga sih. Bentar. Oh, berarti dari sini kita langsung aja berarti. Oke. Kayaknya kalau mau langsung yang suku bunga bervariasi, soal yang sangat bagus adalah ini, quiz 2 yang tadi. Berarti apa lagi deh, berarti suku bunga berarti yang ini. Alah, kopnya agak sulit. Ya udah ya. Oke. Kita ke sini tambah image ke Levi. Oke. Ya kayak gini agak bisa kelihatan. Entah aku sambil ketik aja kayaknya kalau katanya udah. Ya nggak apa-apa lah kayak gini. 10 year annuity due. Dari yang kita lihat, annuity due itu artinya pembayaran dilakukan
setelah satu periode. Kita nunggu satu periode dulu, berarti di akhir periode ini kita lakukan pembayaran. Jadi saya pakai yang itu ya. Oke, 10 periode. Dengan pembayaran 1 per tahun. Oke. Mungkin ini aku salah satu metodenya aja. Biar punya waktu untuk kelas yang lain. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Astaga. Gak muat ya? Ya udah kayak gini aja deh. 2 ke 4, 2 ke 4, 2 ke 4. Oke. Pembayarannya dilakukan di sini, 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 sini. Pokoknya pembayarannya dilakukan di sini. Bayarnya lakukan, lebih banyak kayak gini deh. Bayarnya dilakukan di periode ini. Satu satuan ini adalah 1 tahun. Nah, suku bunga efektif ini 4%. Suku bunga efektif untuk ini 5%. Oke, berarti A, N. Kita mau pakai apa deh? Kita mau, gini ya deh. Kita pakai portfolio deh. Misal pakai portfolio method. Yang lain, sisanya harusnya sangat-sangat mirip. Jadi, misalkan kita pakai portfolio method aja. Oke. Ini pembayaran pertama dibawa ke pembayaran pertama, present value-nya kita harus kaliin V. V berapa? Yang 0,0 yang 4% itu. Berarti kita mulai dari Oke, pembayaran pertama dibawa ke present value itu adalah 1,04 pangkat min 1 tambah pembayaran kedua 1,04 min 2 karena 2 periode tambah sampai 1, 2, 3, 4. Oke, ya. 1,04 min 5. Nah, kita nyampe yang 5% nih. Berarti kita nggak boleh asumsi sama, sisanya yang ini tuh 5%. Itu cuma boleh buat yield curve method aja. Berarti untuk ini, kita harus melakukan ini. Pembayaran ke-6. 1,05 min 1. 1,04 min 5. 5-nya jelek banget, astaga. Tambah 1,05 min 2 kali 1,04 min 5. Seterusnya, ini ada min. Sampai 1,05 min 5. 1,04 min 5. Ini bisa disimplifying nih, biar kita bisa pakai rumus yang ini. Mana sih? Oke, ini. Kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, yang pertama. Yang ini misalnya. Bagian sini. Oke. Itu sama dengan 1,04 min 1 dari 1 plus 1,04 min 1 bla bla. Iya kan? Iya. Ya. Sampai 1,04 min 4. Pakai rumus itu, kita bisa ganti ini. Jadi, langsung ganti aja biar aman. 1 min 1,04 min 5 per 1 min 1,04 min 1.
Nah, aku cek dulu deh ada yang salah atau enggak. Ini 1 tambah. Oke, ya. Oke, harusnya aman. Ditambah, ini juga bisa difaktorin. Ya, ada yang keluar, itu 1,04 min 5 kali, dikali ya. Aku ada yang kali 1,05 min 1 dikali 1 plus 1,05 min 1 plus min, jelek banget, sebentar. 1 sampai plus 1,05 min 4. Kita pakai rumus itu. R-nya berapa? 1,05 min 1. Berarti, hapus saja ini semua. Langsung bisa, langsung bisa kita ganti jadi 1 min 1,05 pangkat min 5 per 1 min 1,05 pangkat min 1. Ini lumayan rumit. Tapi seharusnya pakai kalkulator dapat ini. Pakai kalkulator dapat ini. Aku perbaikin ini 5. Ini 5 jelek banget, sebentar. Ini minnya mana lagi? Astaga. Status. Min 5. Ya, mana kayak gini. Nah, kalau portfolio method, pokoknya sama, kok portfolio. Yield curve method, mirip banget. Nanti bisalah, pokoknya. Harusnya konsepnya hampir sama. Berarti terakhir kita mending ambil latsol dari sini aja sih. Apa ya yang menarik ya? Coba contoh. Oke, ini. Oh ya, belum edit. Kita ambil yang ini deh. Save. Add image. Dari, dan gedein dikit. Kenapa nggak bisa digedein? Oke. Ya, oke. Nilai akumulasi. Cari nilai akumulasi dana investasi akhir tahun keempat. Di mana 100 disimpan pada awal. Oke. Pada tiap kuartal kan 3 bulan. Berarti biar simple gini aja. Akhir tahun keempat kayak beberapa satuan lah ya. Ini dari 0 sampai mana ya? Tahun keempat tuh berarti kan 416 berarti. Itu kan 16. Aku pastiin dulu. Soalnya kan kuartal tuh 3 bulan, berarti ada 4 kuartal dalam 1 tahun. 16 kuartal dalam 4 tahun. Iya sih, harusnya kayak begini. Wait a second. Nah ya sih, nggak apa-apa sih. 1, 2. Ya, oke. Di mana berarti awal dari tiap kuartal, berarti 8. Ini tuh 100 semua, $100. Dan di sini itu adalah $200. Ini akumulasinya berarti pembayarannya dilakukan
pada awal dari tiap kuartal. Berarti di 0, 1, 2, sampai 15. Berarti ada 16 pembayaran. Oke, suku bunga adalah 12 convertible monthly. I12 sama dengan 12%. Misalin Z itu suku bunga efektif per bulan sama dengan 12 bagi 12 sama dengan 1%, atau kita tulis saja 0,01. Oke. Oke. S N. Pembayaran pertama deh. Kita visualisasikan dulu. Oke. Visualisasikan. Pembayaran pertama di antara satuan 15 sama satuan 16. Ini kan 3 bulan, jadi technically ini tuh bulan ke-45, ini bulan ke-45, ini bulan ke-48. Tapi nah, di sini kan ada ini. Jadi bulan ke-45, 46, 47, 48. Jadi yang terjadi itu tuh J itu tuh kan setiap bulan ya. Tapi ini tuh 3 bulan. Jadi kalau misalkan ini X, kita nggak bisa taruh di 16 itu X kali 1 plus J. Soalnya J itu setiap bulan. Ini tuh 3 bulan. Apa yang kita bisa lakukan? Karena ini 3 bulan, berarti itu naiknya tuh beda lagi. Ini bukan ke X itu. Misalkan ini X ke Y. Berarti akumulasi X saat X dari bulan ke-45 ke 48 itu tuh sama dengan, misalkan Y sama dengan X kali 1 plus J pangkat 3. Soalnya kita harus melewati 3 bulan. Karena 1 bulan itu tuh, apa ya? 1 bulan itu tuh 1 periode suku bunga efektif. Jadi seperti ini. Oke, kita hitung sekarang. Sama dengan pembayaran pertama di mana? Di kuartal ke-15 atau bulan ke-45. Apa yang terjadi? Ini kan berarti 1 plus berapa sih? Oh, 200 ya? Oh ya. Oke, berarti 200. Suku bunga sama semua, berarti 200 dikali 1,01 per 3 tambah. Oke, pembayaran sebelum itu. Kuartal 14 atau bulan ke-42. Kalau mau ke bulan ke-48, 200 kali 1,01 per 6. Ini sampai terus kali. Oke, berarti kan 100 di awal pada awal tiap kuartal pertama tuh berarti di 0, 1, 2 sampai 7. Sebenarnya itu kuartal ke pertama sih. Kalau kita hitung dari awalnya. Berarti itu kayak gini aja deh. Bulan ke-0, bulan ke-3. Enggak nih, lebih mending kayak gini. Bulan ke-0, kuartal ke-0, kuartal ke-1 sampai kuartal ke-7. Bayarnya berapa? 100. Kuartal ke-8, kuartal ke-9 sampai kuartal ke-15 bayarnya 200. Jadi kuartal kita berhenti 200-nya di kuartal ke-8. Atau itu tuh sebentar dulu, kuartal ke-8. 824 ya berarti. 24. Nah, jadi ini sekarang ganti lagi ditambah 100 1,01 27 sampai 100 dikali 1,01 16 kurang 0 dikali 3 berapa tuh? 48 berarti. Nah, kira-kira kayak gini. Kira-kira kayak gini.
Kalau mau wait. Oh iya. Oh ini. Oke. Bagian pertama bisa difaktorin Bapak. 1 pangkat 3. Jadi 1 plus 1,01 pangkat 3. Ya kan ya? Plus 1,01 pangkat 6 sampai 1,01 pangkat 21. Ini kali ya. Ini kali ke sini. Jadi 200 ini tuh 6. Ya, aman. Ditambah 100 dikali apa ya? 1,01 pangkat 27 kali 1 plus 1,01 pangkat 3 sampai 1,0 jelek banget ini astaga sebentar. 1,01 pangkat 27 sampai 48. Berarti itu tuh sama saja 21. Nah, ini tuh bisa dihitung dengan R sama dengan 1,03 pangkat 1,01 pangkat 3. Nah, ini tuh kita bisa taruh di rumus ini lagi. Yang atas ini. R-nya pokoknya segitu. Saya lanjutin mungkin soal ini dikit lagi. Tapi maaf dulu, saya izin ke toilet sebentar. Sekitar 2 menit saya akan balik. Saya telah kembali. Oke, kita lanjutkan. Oke. Berarti semua ini. Berarti semua ini itu sama dengan 200 1,01 pangkat 3 kalau nggak salah. Ya, 1,01 pangkat 3 dikali. Sebenarnya tadi aku bilang ini aman kan? Terusnya. Oke, semua aman. Yang tadi aku bilang kan rasionya 1,01 pangkat 3. Berarti R-nya kan segitu. Berarti 1 min 1,01 pangkat 24 per 1 min 1,01 pangkat 3. Nah, ini ditambah 100 1,01 pangkat 27 ya kalau nggak salah. Ya. Dari satu hal yang sama. Per 1 min 1,01 pangkat 3. Berarti ini dua ini dan ini difaktorin keluar bisa. Sama dengan 1 min 1,0124 per 1 min 1,0 jelek banget astaga 1,01 pangkat 3 dikali bisa faktorin keluar lagi tapi nggak apa sih 200 1,01 pangkat 3 ditambah 100 1,01 pangkat 27. Nah, ini pakai kalkulator harusnya langsung dapat ini. Jadi kurang lebih begitu soalnya. Oke. Rasanya kita dapat sekitar segini. 3.000. Oke, ada lagi nggak ya? Mungkin
Ini nggak ada sih tapi yang bisa nggak beda interestnya. Tapi ini harusnya identik sih. Kayak mirip banget. Bentar dulu. Tipe simbol. Apa deh? Kadang-kadang suatu probabilitas. Oh, berarti ini tuh bukan ini kali ya. Kita dulu deh. Itu aku apa ya? Gimana aku coba? Oh, ini tuh kalau kali tapi oh ya, oke. Masa itu logika bisa. Oke, ya udah. Kita closing dengan anuitas kontinu. Kita closing dengan anuitas kontinu. Oke, sebenarnya apa sih itu anuitas kontinu? Itu adalah asumsi di mana misalkan kita punya misalkan gini deh, sabar. Saat pembayaran dilakukan sangat sering kali dalam jangka waktu yang panjang. Aproksimasi lebih tepatnya. Nah, ini itu tuh sebenarnya ya, jujur ingetin rumus saja yang ini. Yang ini ingetin rumus saja, soalnya ini dikit. Jadi, present value dari anuitas kontinu itu, anuitas kontinu sendiri itu didefinisikan sebagai ini. Sampai N, 0, V pangkat T, DT. Jadi V pangkat T-nya dihitung sering banget tuh. Soalnya pembayarannya dilakukan sering kali. Sering banget. Ini itu sama dengan 1 min V pangkat N per, cara tulisnya gimana? Oke. Per force of interest. Jelek banget. Per force of interest. Ini force of interest kan sama aja sih. Ya, force of interest. Oke. Nah, sama aja buat S. Kalau misalnya apa sih namanya? Aku lupa. Ya pokoknya S. Tulisnya kayak gini. Akumulasi. Itu sama dengan N, 0, tapi bukan V. Ini jadinya 1 plus I pangkat T, DT. Sama dengan, kalau nggak salah ini tuh 1 plus I pangkat N min 1 per ini. Plusnya kenapa kayak gini? Oke. Select, sebentar. 1 plus I. Nice. Nah, ini pokoknya rumusnya kayak gini. Itu ada di sini kalau nggak salah. Nah, ini nih. Oke. Jujur ini aja, kecuali ada rumus kedua buat ini juga. Ini sama aja yang tadi. Ini tuh bisa sama dengan, saya lihat dulu, saya agak lupa. 1 min E pangkat min N delta per delta. Ini minnya kenapa nggak ada? Oke. Ya, oke. Ya, aman. Dan S ini, N ini, jelek banget. Ininya harusnya nggak gabung sih, tapi nggak apa-apa lah. Sama dengan E pangkat N gini, delta min 1 per delta. Kita punya dua rumus ini. Ini sama, yang satu lagi yang di atas. Itu ini, dan ini buat nilai akumulasi, ini buat present value, dan ini. Nah, mungkin bedanya apa? Nah, bedanya yang ini tuh, yang itu membutuhkan
kepanjangan butuh variabel interest berapa lama sama force of interest-nya. Sebentar dulu. Ini bukan berapa lama, Ding. Sebentar. Itu berapa banyak ya kalau nggak salah. Oke. Ya. Pokoknya itu membutuhkan 3 variabel. Tapi yang satu ini, ini. Nah, yang ini tuh hanya membutuhkan N dan delta. Jadi kalau kita nggak tahu I, kita pakai rumusnya aja. Ini rumus lebih gampang untuk pokoknya ini tuh lebih general sih. Jadi kita butuh variabelnya lebih dikit. Ini tuh superior. Bisa dibilang superior ini. Apa sih rumusnya? Jujur, kayaknya kita udah selesai tutornya. Saya nggak tahu mau ngajakin apa lagi. Kalau Latsol takutnya kemalaman. Ini udah jam 10. Jadi, ya gitu aja sih mending. Oke. Jadi, saya masih sharing. Maaf, sebentar. Wait. Aku stop recording dulu deh berarti. Anjir, gua record 2 jam. Oke. Ya, sepertinya itu aja tutornya.